Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada webinar kali ini, saya akan membawakan sebuah topik yang berjudul tentang esensi komputer security dalam era digitalisasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rasid Darmawan dari Universitas Sriwijaya jurusan Sistem Komputer. Nah, apa itu computer security? Computer security adalah upaya untuk melindungi sistem komputer termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan data dari akses yang tidak sah seperti kerusakan, pencurian data, ataupun serangan cyber. Di sini memiliki tujuan. Security memiliki tujuan yaitu mencegah data dan penanganan insiden. Sumber masalah. Sumber masalahnya bisa berupa dari bencana alam, bisa juga dari hacker, pencuri, atau juga virus, dan juga dari diri sendiri. Maksud dari diri sendiri ini adalah itu merupakan selanjutnya saya akan menampilkan salah satu contoh kasus kebocoran data yang terjadi di Minneapolis. Jadi di Minnesota, Amerika Serikat, tepatnya di kota Minneapolis, pada tahun 2020 mengalami kebocoran data yang mempengaruhi informasi pribadi karyawan kota. Jadi data yang terekspos dalam insiden ini ini termasuk nomor jaminan sosial, social security number, dan data kepegawaian lainnya. Nomor jaminan sosial adalah informasi yang sangat sensitif karena dapat digunakan untuk pencurian identitas dan penipuan. Mengajukan pinjaman atau melakukan aktivitas ilegal lainnya atas nama individu yang datanya dicuri. Selain terdapat individu yang terdampak dari insiden ini, yaitu bisa merusak kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah kota dalam melindungi informasi pribadi warganya. Itulah kenapa data itu sangat penting. Nah, dari gambar ini mengilustrasikan berbagai cara perusahaan agar dapat mengumpulkan data pribadi dan mempelajari kebiasaan serta preferensi konsumen layanan lokasi di smartphone. Kemungkinan perusahaan meracak pergerakan pengguna, mengumpulkan data lokasi yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk iklan berbasis lokasi dan analisa perilaku. Nah, dari artikel How Company Learn Your Secret, artikel tersebut membahas bagaimana perusahaan menggunakan teknologi dan data untuk mempelajari kebiasaan konsumen dan mengungkap informasi pribadi. Selanjutnya di sini ada gambar rak dari supermarket. Dari gambar rak supermarket ini menunjukkan lingkungan retail di mana banyak data dapat dikumpulkan. Ini bisa mencakup data pembelian melalui kartu anggota, program, loyalitas. Sini juga ada e-money bank atau e-money card. Di kartu e-money ini seperti terlihat di gambar dapat mencatat transaksi digital yang dapat digunakan untuk melacak kebiasaan pembeli atau konsumen dan penggunaan layanan lainnya. Dari gambar ini bisa dilihat, gambar ini menggambarkan berbagai teknologi pengawasan dan pengumpulan data biometrik yang digunakan untuk mengidentifikasi atau melacak individu. Dapat dilihat dari gambar CCTV ini, gunakan dari berbagai tempat umum untuk memantau dan merekam aktivitas. Data yang dikumpulkan dari kamera ini dapat digunakan untuk keamanan penegakan hukum dan analisis perilaku. Gambar pemindai sidik jari di smartphone ini
Teknologi ini digunakan untuk autentikasi pengguna atau menggantikan kata sandi tradisional dengan metode biometrik yang lebih aman. Nah, di gambar selanjutnya ini merupakan contoh dari kebocoran data yang signifikan di Indonesia, melibatkan beberapa perusahaan besar dan platform digital. Seperti dari contoh gambar ini dari kompas.com, 15 juta pengguna diduga bocor. Tokopedia sebut ada upaya pencurian. Nah, dari artikel ini membahas dugaan kebocoran data yang melibatkan 15 juta pengguna Tokopedia, salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia. Kebocoran ini mungkin melibatkan informasi pribadi pengguna seperti email, kata sandi, dan data lainnya. Nah, selanjutnya ini ada dari Bukalapak. Dari CNN Indonesia, akun Bukalapak dibobol dan dijual bebas. Artikel ini mengulas tentang kebocoran data pengguna Bukalapak, platform e-commerce lainnya di Indonesia. Data yang dibobol termasuk akun pengguna yang kemudian dijual secara bebas di pasar gelap. Menekankan bahwa pentingnya perlindungan data dan keamanan cyber yang kuat untuk mencegah insiden dari kebocoran data. Nah, pengenalan data. Data adalah kumpulan fakta atau personal organisasi. Termasuk daftar nomor telepon, hasil rekaman CCTV, transaksi kartu kredit, dan foto-foto. Data yang sudah diolah dan memiliki makna substansial disebut dengan informasi. Pengenalan ancaman. Ancaman data, kehilangan data, kebocoran data. Nah, pengenalan risiko. Jadi di pengenalan risiko ini terdapat ada 6 risiko. Loss, dan fraud. Yang keempat, loss of trust. Yang kelima, data loss. Yang keenam, misuse of competition. Pengenalan keamanan. Tujuan pengenalan keamanan ini mencegah data hilang, data rusak, dan menangani insiden. Dalam keamanan informasi ini mencakup 5. Confidentiality, publicity, integrity, availability, dan prevention. Pengenalan implementasi. Pengenalan implementasi ini terbagi menjadi 3, yaitu atau dapat antivirus, dan juga atau yang kedua yaitu maintenance. Kita tidak lupa untuk selalu mengupdate serta research monitoring pada melakukan power off atau disconnect, atau juga reinstall, bisa juga dengan restore. Nah, dari gambar ini menunjukkan sebuah contoh manipulasi tempat PIN dari ATM. Bisa dilihat ini merupakan contoh manipulasi dari tempat PIN dari ATM. Nah, yang kedua ini ada gambar dari toko komputer. Nah, misal aku membeli, pastikan sebelum membeli kan aku mencoba laptop tersebut.
Nah, pada saat aku mencoba itu, bisa saja aku menanamkan sebuah virus melalui dari flash disk. Nah, yang ketiga yaitu CD bajakan. Merupakan cara menghindari dari laptop webcam atau border of safety. Nah, untuk supaya kita selalu selalu safety dalam laptop webcam kita, karena laptop webcam ini termasuk yang cukup sering di-hack atau dimanipulasi datanya. Jadi pada saat kita online, mereka bisa mengambil webcam laptop kita melalui, jadi kalau kita terhubung dengan internet, mereka bisa mengakses dari webcam kita untuk mengambil data-data informasi kita. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, boleh nih teman-teman. Sepertinya tidak ada pertanyaan dari teman-teman. Baiklah, akan saya akhiri. Terima kasih untuk teman-teman yang telah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.